Di Mandalika Mama Raski. Saya Mama Abang Raski. Kita akan bercerita tentang sejarah sa'i dan melempar jumroh dalam ibadah haji. Raski, Abang Raski tahu nggak sejarah ibadah haji? Apa itu nggak tahu Raski. Nggak tahu. Jadi ibadah haji itu dilaksanakan untuk mengingat ketaatan keluarga Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Di dalam haji itu ada rukun sa'i, ada melempar jumroh. Abang tahu nggak sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Lari-lari kecil? Iya, betul, lari-lari kecil. Nah, awal mula dilaksanakan sa'i itu untuk mengingat kisah waktu dulu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri dan anaknya ke sebuah tempat yang gersang. Nah, di dalam perjalanan Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk meninggalkan istrinya dan anaknya. Karena dia mau ke Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail. ya, Nabi Ismail. Bekal istrinya habis yang bolak-balik 7 kali, lalu di kakinya keluar air zam-zam dari tanah. Oh iya, betul. Jadi waktu ditinggal Nabi Ibrahim, bekal Siti Hajar, ibunya Ismail itu habis. Lalu ibunya Ismail itu lari ke bukit Safa mencari. Atau enggak cari di pohon bambu ada. Dia ke bukit Safa mencari, tidak ada air. Lalu Atau lagi enggak cari di bambu ke aja. bukit Safa. Atau enggak cari di bambu ada. Oh iya, ada di bambu. Lalu ke Ada bukit, nih di dunia nyata. kita ke bukit Marwah. Siti Hajar ke bukit Marwah, tak ada air. Lalu naik lagi ke bukit Safa, tidak ada air. Lalu lagi ke bukit Marwah, tidak ada. Sebanyak 7 kali Siti Hajar itu lari kecil-kecil ke Safa dan ke Marwah. Lalu hampir putus asa Siti Hajar, tak ada yang ditemukan air. Lalu atas kekuasaan Allah Keluar air zam-zam di kaki. keluarlah air di kakinya Nabi Ismail, anaknya. Setelah keluar, nah airnya itu keluar deras, abang. Nah, air itu yang sekarang disebut Air zam-zam. air zam-zam. Nah, itu Air zam-zam itu artinya apa? air zam-zam itu air yang keluar dari kaki Ismail itu tadi, namanya air zam-zam. Ini. Sampai sekarang itu untuk mengingat kejadian tersebut itu dilakukan ibadah sa'i waktu ibadah haji itu, abang. Nah, itulah ibadah sa'i. Sekarang ada rukun dalam ibadah haji yang lain, yaitu melempar jumroh. Nah, abang tahu nggak melempar jumroh apa? Apa melempar jumroh? Melempar batu kerikil Iya. untuk menggoda setan. Untuk mengusir syaitan. Jadi untuk melempar jumrah itu dulu waktu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membunuh anaknya Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya Kenapa? Ismail. Kenapa dibunuh? Ya,
karena Allah memerintahkan Nabi untuk mengetahui ketaatan Nabi Ibrahim, apakah taat Dia enggak. anak-anak. Untuk mengetahui ketaatan Nabi Ibrahim, Dia apa? bapaknya. Iya, disuruh bunuh anaknya. Nah, waktu itu syaitan berdatangan mempengaruhi Nabi Ibrahim. Jangan dibunuh anakmu, jangan. Dia mempengaruhi supaya Nabi Ibrahim itu tidak melakukan perintah Allah, tidak membunuh anaknya. Nah, Nabi Ibrahim untuk mengusir syaitan-syaitan itu melempar kerikil kecil-kecil, dilempar itu syaitan biar tidak mengganggu pendirian Nabi Ibrahim untuk mengikuti perintah Allah. Lulus Nabi Ibrahim. Lalu gantian Siti Hajar istrinya yang dipengaruhi syaitan supaya tidak mengizinkan suaminya untuk membunuh anaknya Ismail. Begitu juga Siti Hajar melempar batu kecil-kecil untuk mengusir syaitan. Lulus Siti Hajar mengusir syaitan, bergantian Ismail dipengaruhi juga supaya tidak mau untuk dibunuh ayahnya. Begitu juga Ismail melempar batu kecil-kecil untuk mengusir syaitan. Di bapaknya. Mengusir syaitan, dilempar batu kecil-kecil supaya tidak jadi dibunuh bapaknya, supaya Bapaknya nggak bunuh anaknya. iya. Nah, dulu semuanya itu untuk mengusir syaitan. Nah, untuk mengenang peristiwa itu dalam haji dilakukan rukun haji melempar jumroh. Batu kerikil. Iya, gitu ceritanya. Nah, dari cerita syai dan melempar jumroh, kita bisa mengambil hikmah dari tersebut. Hikmahnya, kita harus taat atas perintah Allah. Kita harus takut Allah, kita harus taat pada Allah. Kenapa kita harus tahu bersama Allah? Karena Allah perintahkan kita untuk bertakwa, untuk Menyerang bertakwa sama Allah, untuk menggoda setan. taat atas perintah Allah. Contohnya seperti Nabi Ibrahim yang taat atas perintah Allah untuk meninggalkan istrinya, untuk membunuh anaknya, Bayinya. iya, itulah yang bisa kita ambil hikmahnya. Begitu abang. Kenapa bisa ambil hikmahnya? Itu artinya apa? Hikmahnya itu kita bisa ambil pelajaran yang baik untuk kehidupan kita di dunia sekarang. Nah, sekarang abang sudah tahu kan sejarah syai dan sejarah melempar jumroh. Teman-teman, cerita dari Abang Rizky dan Mama. Semoga